warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apni SPDI. Saya mengajar mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Farouk Syaadah Arabiah sekaligus mahasiswi PPG BEK 1 dalam jabatan tahun 2025. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Raden Intan Lampung. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Farouk Syaadah Arabiah. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Kita absen dulu ya. Ya, Bu. Hadir semua? Hadir. Amira. Anissa Fatha. Hadir. Baso Ahmad Irham. Hadir. Dwi Puji Lestari. Hadir. Rina Setiawati. Hadir. M. Farhan. Hadir. M. Fahri Nasruddin. Hadir. M. Raihan. Hadir. Ramadan. Hadir. Sabrina. Hadir. Ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Ayolah, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu lana itu hajati. Sebelum kita ke materi, ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yang dipimpin oleh Tuan Dina. Berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku dan raya. Hari ini kita belajar SKI tentang terbentuknya dinasti umat. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi tersebut, nah, masih ingat dah pelajaran kemarin? Masih. Tentang siapa? Khalifah Quraisy. Iya. Ada berapa orang? 4. Hah? 4. Yang pertama siapa, Laila? Utsman bin Affan. Yang ketiga siapa? Siapa? Halo? Ali? Umar? Apa Umar apa Ali? Umar bin Yang keempat, yang terakhir? Ali bin Abi Thalib. Thalib. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib berakhir, baru terbentuklah dinasti umat. Iya. Mari kita menonton video tentang terbentuknya dinasti umat. Iya. Ya, kalian perhatikan. Ya, 6 tahun terakhir, mulailah timbul fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya. Utsman dituduh nepotisme dan menyalahi aturan kepemimpinan. Saat itu, beberapa wilayah kecil itu tak mampu membendung cepatnya persebaran fitnah hingga berujung gerakan makar. Telusur demi kemudian tidak menemui titik damai, hingga akhirnya perang saudara pun berkecamuk. Perang Jamal dan Free Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini sendiri terjadi di daerah Basra, Iran pada tahun 656 Masehi. Perang ini perang Siffin. Perang ini dilatar belakangi karena alasan serupa, menuntut kisos untuk pembunuh Utsman. Di mata Muawiyah,
Ali bin Abi Thalib telah bertindak tidak adil atas terbunuhnya Utsman. Muawiyah mengajak Ali agar kembali kepada hukum Allah. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus video Historia selanjutnya. Semua dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia. Video tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Muawiyah berdiri setelah kematian Ali bin Abi Thalib. Siap? Nah, ya sekarang ibu bagi tugas kelompok ini ada LKPD-nya. Kerjakan bersama-sama. Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, ya nanti presentasikan di depan, ya. Ini terlalu jauh. Ya. Yang perlu ditanyakan? Bertanya. Jelaskan bagaimana sistem pemerintahan Muhammadiyah. Berbeda kan sama tadi kan sudah dijelaskan. Nah, sebelum presentasi kita mulai, kita kasih tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Oke? Oke? Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Ayo sekali lagi. Mana semua ini kelompok nih, kelompok 4, mana semua ada? Ayo. Tepuk semangat. 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 Oke ya. Nah, sekarang ibu minta kelompok 1. Ayo ke depan. Ayo pakai kelompok 1. Ke depan. Bentar ya. Perbedaan utama antara keduanya adalah sistem pemilihan pemimpin dan struktur. Pemimpin Bani Umayyah adalah satu suku
Arab yang berasal dari kota Mekah. Mereka keturunan dari Umayyah bin Abdusan bin. Ya, oke. Lanjut kelompok 2. Jelaskan bagaimana sistem pemerintahan Daulah Umayyah berbeda dengan sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Perbedaan utama antara keduanya adalah sistem pemilihan pemimpin dan struktur pemerintahan. Khulafaur memiliki sistem pemilihan yang Kematian Khulafaur Rasyidin, perluasan wilayah, pengaruh budaya, penguasaan stabilitas, perubahan sosial dan ekonomi. Analisislah dampak positif dan negatif dari penerapan sistem pemerintahan monarki. Ya, kelompok selanjutnya. Bagaimana sistem pemerintahan Daulah Umayyah berbeda dengan sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Perbedaan utama antara keduanya, mereka keturunan dari Umayyah bin Abdusan bin Abdul Manaf yang merupakan salah satu Mekah pada masa yang Mekah. Oke. Nah, dari kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 tadi, yaitu menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan Daulah Umayyah berbeda dengan sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, karena Khulafaur Rasyidin secara demokratis itu dipilih oleh siapa, saudara? Rakyat. Sedangkan dinasti Umayyah ini monarki, yaitu kerajaan, nanti turun temurun. Nah, Bani Umayyah adalah salah satu liga suku Arab yang berasal dari kota Mekah. Mereka keturunan dari siapa? Umayyah bin Abdi Sam bin Abdi Manaf, yang merupakan salah satu tokoh terkemuka di Mekah pada masa pra-Islam. Nah, perluasan wilayah dampak dari positif Bani Umayyah ini yaitu perluasan wilayah. Bani Umayyah berhasil memperluas wilayah Islam ke berbagai penjuru, termasuk Afrika, Utara Spanyol, dan Asia Tenggara. Kalau dampak negatifnya berarti menyalahgunakan kekuasaan. Yaitu apa? Melakukan korupsi. Terus penindasan terhadap kelompok minoritas. Nah, itu dampak negatifnya. Nah, dalam keseluruhan Bani Umayyah memiliki dampak positif dan negatif. Dalam sejarah Islam mereka berhasil memperluas wilayah Islam dan membangun infrastruktur, ya. Namun juga melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan terhadap kelompok minoritas. Nah, Ibu rasa pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Nah, cukup sampai di sini dulu. Kita ucapkan dengan alhamdulillah.